Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek akhir kami, yaitu mini project deep learning yang mendeteksi letak pada permukaan berbagai macam produk menggunakan model convolutional neural network CNN 2D. Saya di sini akan menjelaskan training dan validasi data dari model CNN yang dimana datasheet kita diperoleh dari web Kaggle dengan datasheet 2 kategori negatif untuk bebas cacat dan positif untuk cacat permukaan. Dari kedua data tersebut terdiri dari 2000 gambar dengan ukuran 227 kali 227 pixel dalam 3 channel warna RGB. Dalam kebutuhan training dan validasi, data akan direduksi menjadi 10.000 gambar dan dua kategori tersebut masing-masing ya dari negatif dan positif 5.000 gambar. Bawah bar. Nah, sedangkan untuk datasheet testing diperoleh dari Google Image dengan jumlah total 40 gambar, 20 datasheet di tiap kategorinya, dan datasheet positif diambil dari gambar permukaan produk yang cacat dan datasheet negatif diambil dari gambar permukaan produk yang bagus atau tidak retak. Kemudian dari dataset untuk training dan validasi dan juga testing itu nantinya akan dikonversi ke dalam format grayscale 8 bit di mana setiap pixel untuk di tiap gambarnya itu yang bernilai 0 sampai 255 itu akan diubah menjadi 0 sampai 1 atau bisa disebut juga sebagai metode rescaling. Kemudian untuk normalisasi ini akan menghasilkan gambar abu-abu dan hitam, di mana terlihat seperti pada gambar, dan nantinya untuk gambar ini akan dinormalisasi, kemudian akan di-reshaping ulang untuk membentuk gambar seperti di layar, seperti itu. Berikutnya adalah model arsitekturnya, yang mana kami menggunakan arsitektur CNN tipe sekuensial dengan total 7 juta parameter, dan arsitektur ini terdiri dari dua blok utama, yaitu ekstraksi fitur dan klasifikasi. Nah, pada blok pertama yaitu adalah ekstraksi fitur, yang mana ekstraksi fitur ini kita menyusun dari 3 lapis konvolusi 2D, yang mana dua lapisan awal itu menggunakan 64 filter, dan lapisan ketiga ditingkatkan menjadi 128 filter untuk menangkap fitur yang semantik yang lebih kompleks. Lalu ada blok klasifikasi, yang mana yaitu fully connected, yang mana setelah proses flatten, data masuk ke dense layer yang berukuran 256 neuron, yang mana kami akan menerapkan teknik regulasi agresif, yang mana dropoutnya sebesar 0,5 dan batch normalization. Kalau dari programnya yang ada di layar itu di bagian bagian ini. Lalu ekstraksi fitur ada di bagian sini. Lalu setelah di normalization, maka akan di optimizer, yang mana optimizernya itu dengan learning rate 1 kali 10 pangkat min 3. Yang kalau di program ada di sini.
Lalu selanjutnya adalah evaluasi dan testing dan failure analysis. Selanjutnya bagian 4 itu memuat hasil eksperimen dan evaluasi kinerja model CNN, yaitu meliputi hasil testing, validasi, hingga pengujian. Pada 4.1 itu evaluasi pada fase pelatihan dan validasi menunjukkan akurasi pelatihan mencapai tingkat kesempurnaan, yaitu mendekati nilai 1 dengan nilai loss yang sangat rendah, yang mengindikasikan model berhasil mempelajari fitur data latih dengan sangat baik. Namun, grafik memperlihatkan adanya ketidakstabilan dan fluktuasi pada akurasi dan loss validasi. Sehingga kesenjangan atau gap antara kinerja pelatihan dan validasi ini merupakan gejala overfitting. Meskipun demikian, model juga dapat menunjukkan pemulihan kinerja atau recovery yang baik setelah lonjakan loss signifikan pada epoch tertentu. Kemudian bagian 4.2 yaitu hasil pengujian. Model ini dievaluasi lebih lanjut menggunakan data uji yaitu 40 sampel yang menunjukkan penurunan akurasi, di mana akurasi global model menurun menjadi 80% pada data uji. Penurunan ini menguatkan indikasi overfitting dan menunjukkan bahwa kemampuan generalisasi model belum optimal. Kemudian model menampilkan karakteristik konservatif di mana precision-nya tinggi sekitar 0,93, yang artinya model sangat andal saat memprediksi retakan, hampir tidak ada false positif. Untuk recall-nya sendiri rendah sekitar 0,65, yang artinya model kurang sensitif dan gagal mendeteksi sekitar 35% produk yang sebenarnya cacat. Hal ini beresiko meloloskan produk rusak atau false negatif dari proses kontrol kualitas. Kegagalan deteksi umumnya terjadi pada kondisi visual yang menantang seperti retakan yang tipis dan warna kontras warna yang rendah terhadap latar belakang atau permukaan produk yang transparan menyerupai pola retakan. Untuk kelebihan modelnya itu model ini mampu mempelajari fitur data latih dengan sangat cepat dan efektif yang dibuktikan dengan pencapaian akurasi pelatihan yang sempurna, yaitu mencapai nilai 1 dan nilai loss yang sangat rendah mendekati 0. Untuk presisinya juga tinggi pada saat pengujian dan menunjukkan stabilitas arsitektur, di mana struktur model yang mengintegrasikan teknik dropout dan batch normalization terbukti mampu membantu model memulihkan kinerjanya ketika terjadi instabilitas atau lonjakan loss selama proses validasi. Untuk kekurangannya sendiri adalah overfitting, di mana model menunjukkan kekurangan signifikan dalam hal generalisasi yang diindikasikan oleh terjadinya overfitting. Terdapat gap yang cukup besar antara akurasi pelatihan dan akurasi pengujian yang turun menjadi 80%. Kemudian model juga terbukti kurang tangguh atau robust dalam menangani variasi gambar yang kompleks, di mana akurasi deteksi menurun drastis ketika retakannya cenderung terlalu tipis. Retakannya juga memiliki warna kontras warna yang rendah terhadap latar belakang dan permukaan produk yang transparan atau memiliki corak alami yang menyerupai pola retakan. Oke, mungkin untuk presentasi kali ini cukup itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.